Selamat malam, Bang Edo. Selamat malam, Mbak Cantik Ya, Jelita. ya makasih. Silakan pertanyaannya apa? Ya, ini saya ikutin. Ini mau hidup kamera atau gimana? Gak usah ya. Nanti kalau nggak hidup kamera dibatasin satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan kalau nggak ada kamera, nggak on cam. Silakan satu saja. Oke, saya on cam ya. Nah ini cara on camnya nih. Oke. Nah, kok nggak bangun ya? Bentar. Udah bertanya aja, memang nggak bisa buka kamera, dia nggak tahu kalau Bisa lah, tuh saya. bisa dari mana? Nggak bisa, orang pengikutnya baru 100. Oh gitu ya, sorry. Ya, pengikutnya baru 100 nih. Iya, bukan host sih. Oke, selamat malam Mbak. Gini, kalau saya kan kemarin saya melanjutkan dari pertanyaan yang tempo hari kita bahas dan sekarang muncul lagi nih. Kalau dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi, dalam riwayat ya. Mohon maaf saudaraku, di sini itu membahas tentang Alkitab, bukan tentang Al-Quran. Oke, ya betul, paham. Ini membahas tentang Alkitab. Dalam Alkitab itu Yohanes, kemudian siapa lagi tuh? Nah itu ya. Nah, itu disebut Rasul ya. Iya, Yohanes itu rasul. Oke. Kalau disebut dengan Rasulullah siapa? Rasulullah itu kan rasul Allah kan gitu. Iya. Iya, Rasul Yohanes. Bukankah Yesus itu sendiri yang disebut Rasul? Bukan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Oh, tadi kan Mbak mengatakan, saya dengar nih, saya ngikutin tadi. Di sini kita kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu di atasnya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Tuhan di atas Rasulnya. Karena Injil Rasulnya. itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku. Ya, kepada Rasulnya tidak mungkin bisa mengarang kalau tidak mendapatkan suatu wahyu atau mukjizat yang mempunyai kelebihan untuk menceritakan tentang kehidupan alam. Iya, betul. Itu wahyu dari Tuhan Yesus. Oh ya. Nah, Yesus itu sendiri mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mewahyukan, tidak ada wahyu dari siapa-siapa. Oh, jadi Yesus itu Iya. jadi Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi Yesus gitu ya. Iya, Tuhan Yesus Allah yang Maha Tinggi datang menyatakan diri dalam rupa manusia gitu. Berupa manusia. Ya kan? Ya, kemudian berceritalah kepada para rasul-rasulnya kayak Yohanes apalagi itu gitu ya. Mm. Ya, sebenarnya bukan menjelma, betul menjelma, tapi menyatakan diri gitu ya. Menyatakan diri dalam rupa manusia, karena kalau dia datang dalam keadaan yang sesungguhnya, bumi ini hangus, saudaraku. Karena apa? Keilahian Tuhan Yesus itu adalah cahaya yang tak terhampiri. Tidak seorang pun yang bisa melihat cahaya keilahian Tuhan Yesus. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia menyatakan diri dalam rupa manusia gitu. Oke, jelas ya? Belum tuntas ini. Pertanyaanmu udah banyak banget loh, Bang Edo. Potong-potong terus, saya ngikutin terus loh. Jadi saya itu menyimak dari awal tadi. Saya diam, sengaja saya tidak mau giling gabung, enggak, cuma saya dengerin aja, saya ikuti, saya pantau. Saya pantau gitu kan. Cuman ya memang kepercayaan kita nih, keyakinan kita itu masing-masing tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang satu. Ya, itu kan iman Anda, silakan imani. Ya, betul. Jadi kan ada kitab Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Qur'an. Itu diciptakan oleh para nabi atau para rasul yang dikirimkan melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ntar dulu, apa yang kamu bilang ini, Bang Edo? Nah, tidak, ini kan kita bicara tentang kitab seperti yang Mbak Mikhana bicarakan.
kan di kitab Injil Yohanes ini ayat sekian pasal sekian. Itu kan pembahasannya di dalam kitab Injil. Di dalam Taurat Zabur itu ada semua di Injil. Nah, Betul kan? Ada di dalam kitab Taurat, isi di dalamnya, dan kitab Zabur, Begini isi di saja, dalamnya, saudaraku. itu ada semua di Injil. Dan bahkan di kitab suci Al-Quran itu ada Taurat, Zabur, Injil tergabung di dalam rangkuman Al-Quran. oh, oke, kalau begitu saya tanya, apa arti Injil? Nah, sekarang saya tanya, Injil itu tentang menceritakan hubungan manusia dengan Tuhan. Enggak, bentar. Saya tanya dulu, makanya saya tanya, arti Injil apa? Loh, kitab suci bagi kaum Nasrani, Kristen. Aduh. Loh, kitab suci Siapa agama yang Kristen itu Injil. Nasrani, Bang Edo? Bang Edo siapa? Saya bukan Nasrani. Rasul-rasul Kristen. bukan Nasrani, tapi Kristen. Nah, Ya, kan kayak gini, Kristen. Bang Edo. Injil aja kamu nggak tahu artinya. Saya kasih tahu sama kamu arti Injil ya. Ah ya, apa tuh? Injil itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, Bang Edo. Oke, sekarang Alkitabnya orang Kristen disebut apa? Injil bukan? Mohon maaf Bang Edo, pertanyaanmu Injil- sudah lebih Injil dari bukan. 3. Makasih, God Injil bless apa you. bukan? Udah lebih dari 3 loh, udah saya Kacau, makasih ya. ini belum tuntas. God bless you Bang Edo. Yes, sakarep wis. Ya besok-besok lagi lah Bang Edo ya, udah mau jam 1.